Oke teman-teman, lanjut ya, biar nggak kepanjangan tadi videonya. Ini kita lanjut part 2 ya teman-teman ya. Nah ini ada sawi pakcoy, kita taruh aja di samping si bawang tadi, jadi nggak terlalu banyak pakai media ya teman-teman. Gitu. Nah terus kita taruh aja, kita sebar di sini ya teman-teman. Tuh cuman ada sedikit teman-teman nih. Nah terus kita kubur. Jangan lupa kita taruh di sini. Tuh pakcoy. Nah yang di sini kan masih kosong ya teman-teman ya. Nah kita mau taruh juga nih di sini. Jadi satu tempat itu bisa beberapa macam bibit ya. Nah ini aku ada apa lagi nih? Ada tomat, sayur, nggak perlu, masih ada. Nah sepertinya aku mau mulai tanam terong lagi nih teman-teman. Tapi jangan itu, jangan di sini deh. Kita tanam. Nah ini aja nih teman-teman, kembang kol ya. Karena sebenarnya kembang kol aku sudah mandiri bibit ya, cuman ini karena bibit 1000-an itu sudah langsung ada 25 jenis macam sayur ya teman-teman di dalamnya. Jadi nggak perlu mau nggak mau ya, bibit yang kita nggak inginkan juga ada gitu. Nah ini aja deh aku tanam ya, daripada expired. Oke tunggu sebentar. Nah ini teman-teman, kembang kol kita tebar aja di sini. Nah gitu, terus kita kubur ya, nggak usah terlalu dalam ya nguburnya, biar dia tanah yang jatuh-jatuhan ambilin juga nih teman-teman saya. Setelah itu kita taruh juga labelnya di pinggirannya, jadi biar kita nggak lupa teman-teman ini bibit apa aja. Nah kalau aku teman-teman, karena ini musim hujan ya, tuh aku kungkup teman-teman dengan bekas tutup botol galon le mineral ya, yang aku gunakan untuk kompos ya. Nah, seperti ini nih, udah aku gunakan untuk kompos. Tutupnya itu kita gunakan untuk menutupin ini bibit. Nah terus lanjut ya teman-teman, aku mau tanam bibit terong ungu. Nah ini udah aku tanam ya teman-teman ya, terong ungunya. Terus kita tinggal sungkup aja. Jadi biar dia tetap dapat sinar matahari tapi tidak terlalu over air hujannya. Gitu. Terus kita lanjut ke tanaman yang lain nih teman-teman. Nah aku juga mau tanam ini deh, tomat mawar keriting. Nah ini tanam juga nih teman-teman. Oke, nah udah nih ya teman-teman ya, tomat keritingnya sudah kita tanam bibitnya, tinggal kita sungkup nih teman-teman. Nah gitu. Ntar kalau dia sudah mulai tumbuh, kita buka sungkupnya teman-teman. Nah kita terus lanjut ya teman-teman, aku mau tanam ini kacang panjang tapi langsung ke polybagnya yang ada di depan rumah ya, biar dia bisa langsung ini. Begitu juga buncis ya teman-teman, ini mau langsung ke potnya aja. Oke ayo ikutin.
Nah sekalian aku mau liatin teman-teman, ini ubi jalar ya. Kalau di tempat aku ini kita bilangnya mantang ya. Ini sudah mantang orange ya teman-teman. Kemarin aku tinggalin beberapa bibitnya nggak aku panen dan dia tumbuh lagi. Nah alhamdulillah nih, nanti bisa panen lagi tanpa perlu tanam-tanam. Nah kalau daun singkong tuh teman-teman, untuk sayur aku selalu tersedia alhamdulillah, jadi nggak pernah beli-beli ya teman-teman. Nah ini ada tomat buah aku nih, yang buahnya nggak banyak tapi alhamdulillah ada aja. Nah ini teman-teman medianya nih, ini media yang mau aku tanemin bibit. Ini bekas tomat ya teman-teman ya. Jadi kenapa kita perlu rotasi tanaman, itu karena masing-masing tanaman itu membutuhkan nutrisi yang berbeda-beda ya. Jadi kalau kita merotasi, jadi nggak perlu terlalu banyak kita memberikan pupuk, karena masih ada nutrisi-nutrisi yang tersedia di dalam pot kita gitu. Jadi nggak perlu kita sering-sering tambahin pupuk. Tuh, insya Allah dia sudah bisa memenuhi kebutuhan tanaman itu gitu teman-teman. Nah, ini kan bekas tomat ya, jadi kita lanjut buat tanam ini kacang panjang. Oke. Nah ini teman-teman ya, kita tinggal masukin aja sini, 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah terus tidak lupa kita taruh ini sini untuk kita tahu ini bahwa kacang panjang sedang dibibitkan di sini. Terus kita pindahkan ke tempat yang lebih safe ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut, kita mau tanam yang lain buncis. Aku sebenarnya sudah punya banyak bibit kacang panjang ya teman-teman. Dari pohonnya yang kemarin itu aku sudah bibitkan juga. Itu karena posisinya tanaman panjangku, tanaman kacang panjang maksudnya, itu ada di bawah di antara pohon-pohon singkong ya. Jadi saat singkongnya sudah mulai tinggi besar, dia menutupi si tanamannya. Jadi mau nggak mau kurang sinar matahari ya teman-teman. Aku tanam singkong banyak karena memang untuk pengganti nasi ya teman-teman ya, seandainya nanti kita susah untuk beli beras atau kita butuh tanaman butuh umbi-umbian untuk dijadikan tepung, itu kita bisa punya singkong, kita bisa ambil dari singkong maksudnya gitu. Nah ini aku mau tanamin dulu ya buncis ini. Oke, tunggu sebentar. Tuh masya Allah, ternyata cuman segini nih isinya teman-teman, dari satu buncis ini. Nih ya, di sini ditulis ada cuman 10 seed. Jadi 10 biji cuman. Gak apa-apa teman-teman, kita coba tanam ya. Ini kemarin tuh aku tanamnya buncisnya beda nih jenisnya sama ini. Jadi masing-masing polybag kita taruh 5 ya teman-teman. 2, 3, 4, 5. Itu juga yang ini. 1,
2, 3, 4, 5. Terus kita kubur, kita ratakan ya teman-teman. Nah, terus kita kasih aja mereknya buncis. Kalau yang ini nggak aku sungkup ya teman-teman, karena dia lebih kuat sih, jenis kacang-kacangan ini lebih kuat dengan air hujan ya, jadi nggak perlu ya. Yang sayur-sayuran biasanya itu yang lebih rentan dengan air hujan. Sedangkan banyak sebenarnya media tanamku ya yang belum aku tanam ya teman-teman. Nah, terus aku mau liatin kalian kacang panjang aku yang sudah aku pindahkan ya teman-teman. Ini dia nih, jadi ada bibit-bibit ya yang berasal dari pohon yang lama, itu aku tanam nih teman-teman tuh. Jadi ada yang hidup, ada juga yang enggak ya. Nah ini yang bibit-bibit kemarin tuh, jadi aku biarkan dia untuk merambat lagi di batang yang lamanya. Jadi ranting-rantingnya nggak usah dibersihin teman-teman, biarin aja, nanti dia lapuk rontok sendiri gitu. Jadi ini namanya petani malas ya teman-teman. Jadi alhamdulillah dengan kita tanam-tanam kita akan menghasilkan. Nih saatnya aku mau ganti tanaman nih teman-teman, karena cabai-cabai aku nih sudah mulai meranggas ya, tua, dan ini kayaknya udah nggak cocok lagi dijadikan tempat cabai karena kurang sinar matahari, jadi kita habisin aja. Terus aku mau liatin juga ke kalian tanaman jagung aku ya teman-teman. Ini alhamdulillah banget ya teman-teman, gak nyangka aku tuh bisa nanam jagung dan hidup. Alhamdulillah banget ya. Tuh teman-teman, jagung-jagung aku sudah mulai kelihatan tuh ya teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman, kupu-kupunya banyak. Ada juga yang nggak berhasil, sepertinya kena hama ya teman-teman. Tapi ini emang nggak pernah aku semprot pestisida sama sekali ini. Oke teman-teman, segitu dulu aku berkebunnya. Semoga menginspirasi kalian. Semoga apa yang kalian tanam tumbuh subur, bisa menghasilkan, dan selalu semangat mengisi hari-hari kita yang nggak tahu kedepannya akan seperti apa ya. Bismillah, semoga Allah meridhoi. Oke teman-teman, happy gardening. Assalamualaikum.